Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Hafizon, NPM 2241-1207 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Mari kita mulai presentasinya. Jangan ngantuk ya. Definisi kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja ketiga adalah bidang yang terkait dengan kesejahteraan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Ketiga juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga memungkinkan terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Posisi kesehatan dan keselamatan dalam ilmu K3. Posisi kesehatan kerja berada pada lingkup pekerja dan lebih menekankan pada aspek promosi terhadap kesehatan para pekerja. Sementara posisi keselamatan berada pada aspek interaksi yang ada dalam sistem kerja ataupun proses kerja. B. Peran kesehatan dan keselamatan dalam ilmu K3. Peran kesehatan dan keselamatan dalam ilmu K3 kerja adalah upaya perlindungan kesehatan para pekerja dengan cara promosi kesehatan dan meningkatkan daya tubuh dan kebugaran pekerja. Sementara peran keselamatan adalah menciptakan sistem kerja yang aman ataupun yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan. Tujuan dan keselamatan berdasarkan ilmu K3. Kesehatan kerja memiliki tujuan sebagai berikut: mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, meningkatkan derajat kesehatan pekerja melalui promosi K3, menjaga status kesehatan dan kebugaran pekerja dan kondisi yang optimal. Keselamatan kerja memiliki tujuan berikut: menciptakan sistem kerja yang aman mulai dari input, proses, dan output, mencegah terjadinya kerugian baik moral ataupun material akibat terjadinya kecelakaan, melakukan pengendalian terhadap resiko yang ada di tempat kerja. D. Fungsi kesehatan dan keselamatan kerja K3. Fungsi dari keselamatan kerja: identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja, memberikan saran terhadap perencanaan dan perorganisasian dalam praktek kerja termasuk desain tempat kerja, memberikan saran informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja, memantau kesehatan para pekerja terlibat dalam proses rehabilitas pekerja yang mengalami sakit, kecelakaan melalui P3, dan tindakan darurat. Fungsi dari keselamatan kerja: antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi dan praktek yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja, membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program, menerapkan, mendokumentasikan, dan menginformasikan rekam lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahayanya. Ukur periksa kembali ke efektivitas pengendalian bahaya dan program pengendalian bahayanya. Alasan manajemen perlu melakukan sertifikasi. Tantangan bisnis adalah suatu tuntutan global bahwa organisasi wajib memberikan perlindungan kepada para pekerjanya dan pihak-pihak lainnya yang berada dalam lingkungan kerjanya terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Adanya komitmen suatu organisasi untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan akan melindungi tenaga kerja dan mitra kerja terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, hal ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja melalui pencegahan dan mitigasi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Manfaat: meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja guna mencegah mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui pendekatan sistem, mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan kehilangan waktu kerja karena kecelakaan dan penurunan kesehatan serta mengurangi biaya kompensasi hukum, meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perlindungan pada kesehatan dan properti karyawan, para pelanggan, dan rekan, persyaratan kepatuhan hukum. Meningkatkan reputasi bisnis organisasi dengan adanya verifikasi pajak ketiga yang independen pada standar yang diakui. Kategori kekerasan di tempat kerja. Kekerasan di tempat kerja dapat digolongkan menjadi beberapa kategori. Tipe 1, kekerasan yang dilakukan untuk penjahat yang tidak memiliki hubungan dengan di tempat kerja, yang bertujuan untuk melakukan perampokan ataupun tipe kejahatan lainnya. Tipe 2, kekerasan pada pekerja oleh pelanggan, klien, pasien, murid, ataupun
oleh orang yang diberikan jasanya oleh perusahaan. Tipe 3, kekerasan yang dilakukan sesama pekerja, supervisor atau manajer yang masih bekerja ataupun mantan pekerja. Tipe 4, kekerasan yang dilakukan di tempat kerja oleh orang yang tidak bekerja di sana, namun mempunyai hubungan dengan pemberi kerja seperti kerabat dan teman yang suka menyiksa. Program kesehatan kerja. Risk assessment penilaian risiko kesehatan kerja, identifikasi bahayanya di suatu perusahaan secara detail dan menyeluruh. Hygiene monitoring merupakan bagian dari pencegahan penyakit akibat kerja. Suatu perusahaan harus memiliki data-data yang lengkap tentang kondisi kerja mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Hafizon, NPM 2241-1207 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Mari kita mulai presentasinya. Jangan ngantuk ya. Definisi kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja ketiga adalah bidang yang terkait dengan kesejahteraan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Ketiga juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga memungkinkan terpengaruh kondisi lingkungan kerja. A. Posisi kesehatan dan keselamatan dalam ilmu K3. Posisi kesehatan kerja berada pada lingkup pekerja dan lebih menekankan pada aspek promosi terhadap kesehatan para pekerja. Sementara posisi keselamatan berada pada aspek interaksi yang ada dalam sistem kerja ataupun proses kerja. B. Peran kesehatan dan keselamatan dalam ilmu K3. Peran kesehatan dan keselamatan dalam ilmu K3 kerja adalah upaya perlindungan kesehatan para pekerja dengan cara promosi kesehatan dan meningkatkan daya tubuh dan kebugaran pekerja. Sementara peran keselamatan adalah menciptakan sistem kerja yang aman ataupun yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan. Tujuan dan keselamatan berdasarkan ilmu K3. Kesehatan kerja memiliki tujuan sebagai berikut: mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, meningkatkan derajat kesehatan pekerja melalui promosi K3, menjaga status kesehatan dan kebugaran pekerja dan kondisi yang optimal. Keselamatan kerja memiliki tujuan berikut: menciptakan sistem kerja yang aman mulai dari input, proses, dan output, mencegah terjadinya kerugian baik moral ataupun material akibat terjadinya kecelakaan, melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada di tempat kerja. D. Fungsi kesehatan dan keselamatan kerja K3. Fungsi dari keselamatan kerja: identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja, memberikan saran terhadap perencanaan dan perorganisasian dalam praktek kerja termasuk desain tempat kerja, memberikan saran informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja, memantau kesehatan para pekerja terlibat dalam proses rehabilitas pekerja yang mengalami sakit, kecelakaan melalui P3, dan tindakan darurat. Fungsi dari keselamatan kerja: antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi dan praktek yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja, membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program, menerapkan, mendokumentasikan, dan menginformasikan rekam lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahayanya. Ukur periksa kembali ke efektivitas pengendalian bahaya dan program pengendalian bahayanya. Alasan manajemen perlu melakukan sertifikasi. Tantangan bisnis. Adalah suatu tuntutan global bahwa organisasi wajib memberikan perlindungan kepada para pekerjanya dan pihak-pihak lainnya yang berada dalam lingkungan kerjanya terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Adanya komitmen suatu organisasi untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan akan melindungi tenaga kerja dan mitra kerja terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, hal ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja melalui pencegahan dan mitigasi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Manfaat: meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja guna mencegah mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui pendekatan sistem, mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan kehilangan waktu kerja karena kecelakaan
dan penurunan kesehatan serta mengurangi biaya kompensasi hukum. Meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perlindungan pada kesehatan dan properti karyawan, para pelanggan dan rekan, persyaratan kepatuhan hukum. Meningkatkan reputasi bisnis organisasi dengan adanya verifikasi pajak ketiga yang independen pada standar yang diakui. Kategori kekerasan di tempat kerja. Kekerasan di tempat kerja dapat digolongkan menjadi beberapa kategori. Tipe 1 kekerasan yang dilakukan untuk penjahat yang tidak memiliki hubungan dengan di tempat kerja, yang bertujuan untuk melakukan perampokan ataupun tipe kejahatan lainnya. Tipe 2 kekerasan pada pekerja oleh pelanggan, klien, pasien, murid, ataupun oleh orang yang diberikan jasanya oleh perusahaan. Tipe 3 kekerasan yang dilakukan sesama pekerja, supervisor atau manajer yang masih bekerja ataupun mantan pekerja. Tipe 4 kekerasan yang dilakukan di tempat kerja oleh orang yang tidak bekerja di sana namun mempunyai hubungan dengan pemberi kerja seperti kerabat dan teman yang suka menyiksa. Program kesehatan kerja. Risk assessment penilaian risiko kesehatan kerja, identifikasi bahayanya di suatu perusahaan secara detail dan menyeluruh. Hygiene monitoring merupakan bagian dari pencegahan penyakit akibat kerja. Suatu perusahaan harus memiliki data-data yang lengkap tentang kondisi kerja mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.